Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 21 November 2025. Nama saya Susilawati SPD, saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor NIM 250010392857770. Saat ini saya bertugas di SMK PGRI 2 Jakarta Barat sebagai guru mata pelajaran produktif akuntansi. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi pengelolaan dana kas kecil. Demikianlah perkenalan singkat saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum berdoa, Ibu mau cek kebersihan kelas dulu dan kerapihan kelas. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya, Najwa. Siap. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan nanti angkat tangannya. Yang Ibu sebutkan namanya. Aljidan, Awalia, Angga Saputra, Chandra, Dewi Sapitri. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sehingga kita semuanya diberi keselamatan dan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta. Oke, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau ice breaking dulu, biar kalian semuanya fokus nanti kalau pas menyimak video pembelajaran. Akuntansi. Akuntansi, akuntansi, akuntansi. Ganti balance, ganti balance, ganti balance. Tidak balance, satu lagi. Tidak balance, salah lagi. Tidak balance, putih lagi. Oke, silakan duduk kembali. Sudah fokus ya sekarang ya. Oke, nah sekarang kita mau membahas materi hari ini. Apakah sudah siap belajar akuntansi keuangan? Ya, Bu. Baik. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Ya. Masih ingat gak? Apa? Kita kemarin membahas tentang persediaan. Masih ada yang ingat persediaan itu apa? Ya, Najwa silakan. Persediaan adalah aset yang mencakup barang yang dijual, barang dalam proses produksi, serta bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasi, seperti untuk dijual kepada konsumen atau untuk dijual
dalam kegiatan produksi. Baik, itu untuk persediaan. Persediaan itu kemarin kita belajar ada 3 metode nih pencatatannya. Masih ada yang ingat metode apa aja nih kemarin? Ya, Yulianda. Apa Yulianda? Silakan. Ada 3 metode yaitu FIFO, LIFO, dan average. Ya, coba dijelaskan satu-satu biar temannya ingat semuanya. FIFO adalah metode penilaian persediaan barang yang dimana barang yang pertama kali masuk dianggap barang yang pertama kali keluar. Ya, terus kalau LIFO? LIFO adalah metode penilaian persediaan barang yang dimana barang yang terakhir masuk dianggap barang yang pertama keluar. Ya. Oke, jadi kita belajar 3 metode ya. Jadi untuk FIFO itu kalian ingat-ingat. Jadi masuk pertama, keluar pertama, ya, ingat-ingat. Nah, sekarang minggu lalu kita belajar tentang persediaan dan untuk hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan dana kas kecil. Di sini ada tujuan dulu, tujuan pembelajarannya dulu sebelum mulai ke materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan konsep dasar pengelolaan dana kas kecil, terus memproses dokumen pengelolaan dana kas kecil, terus menerapkan tentang sistem pencatatan dana kas kecil, dan menganalisis pencatatan kas kecil sistem dana tetap dan tidak tetap. Apakah kalian pernah melakukan pembayaran dengan uang tunai untuk keperluan mendadak? Ada yang tahu? Ya, silakan Chandra. Nah, sebagian besar orang pernah melakukan pembayaran dengan uang tunai untuk Ya. keperluan mendadak. Ya. Misalnya untuk fotokopi dan membeli spidol. Ya, baik. Jadi semua orang pernah ya membeli kebutuhan secara mendadak ya, dan itu sering terjadi dan sering dilakukan ya. Oke. Boleh. Apa saja tantangan dalam mengelola uang untuk pengeluaran kecil? Tantangannya adalah untuk pengeluaran kas kecil meliputi risiko kehilangan atau pencurian, Ya. kesulitan dalam pencatatan, serta ketidakpastian risiko menerima uang palsu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Chandra. Oke. Oke. Jadi dalam sehari-hari kita sering menghadapi kebutuhan kecil yang muncul ketika tiba, contohnya membeli alat tulis atau membeli bahan untuk keperluan mendesak, dan biasanya pembeliannya itu kecil namun sering terjadi. Disinilah pentingnya pengelolaan dana kas kecil di sekolah atau di rumah atau nanti saat kalian bekerja, karena mengelola kas kecil mengajarkan kita, pertama mengajarkan kita bertanggung jawab dimulai dari hal-hal kecil. Keduanya kita mendisiplinkan karakter, yaitu melatih kita untuk jujur, ya, untuk jujur, teliti, dan konsisten, ya. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar tentang kas kecil, dikelola, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Sebelum ke materi, kita akan menyimak video. Silahkan kalian simak videonya tentang pembelajaran kas kecil, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dengan saya Septia Kaprida di sini. Hari ini kita akan membahas akuntansi keuangan dengan submaterinya pengelolaan dana kas kecil metode impres atau tetap. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan menganalisis pembentukan kas kecil dengan IPK, menguraikan pengertian kas kecil, menganalisis sistem pengelolaan kas kecil, sedangkan untuk keterampilan melakukan pencatatan kas kecil dengan IPK, mengelola administrasi dana kas kecil dengan metode impres atau tetap, dan melakukan perhitungan mutasi dana kas kecil menggunakan metode impres.
Pada saat kas kecil pertama kali dibentuk, pemegang saham akan menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan kas kecil. Atas transaksi ini, jurnal yang akan dicatat dengan metode impres adalah kas kecil di debit dan kas di kredit. Sedangkan mutasi dana kas kecilnya adalah pembentukan dana kas kecil di debit. Pada pengelolaan kas kecil dengan metode impres, pemegang dana kas kecil tidak perlu melakukan penjurnalan atas transaksi memakai dana kas kecil, tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran dan melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil. Bukti transaksi berupa nota kotak atau kwitansi dengan pencatatan pembelian di kolom kredit. Oke, jadi dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis jika dibayar dengan cek atau transfer. Contohnya, pembelian materai, terus perangko, pembayaran air, telepon, pembayaran konsumsi. Kadang-kadang suka ada tamu atau rapat mendadak, yaitu kita langsung membeli konsumsi. Jadi itu keperluan mendadak ya. Terus pembayaran biaya iklan dan lain-lain. Setelah itu ada juga tujuannya. Tujuannya kas kecil. Yang pertama itu mempercepat pembayaran untuk kebutuhan mendadak. Jadi kalau kas kecil itu bayarnya cepat. Jadi nggak perlu harus transfer dulu, harus kayak mencatat nomor rekening dulu. Jadi langsung bayar aja pakai uang cash gitu. Terus menghindari prosedur birokrasi yang rumit. Dan untuk fluktuatif pun sama, kas pada petty cash. Jadi kasnya di debit, petty cash-nya di kredit. Terus kalau ada penambahan kas kecil, untuk jurnalnya yaitu petty cash-nya di debit, cash-nya di kredit. Dan untuk fluktuatif pun sama, petty cash-nya di debit, cash-nya di kredit. Terus kalau ada pengisian kembali kas kecil, ya, pengisian kembali kas kecil. Untuk metode impres yaitu expert pada cash ya. Oke, apa yang dapat kalian pelajari dari materi video tersebut tadi? Ya, silakan Wisnu. Ya, Mengalami kas kecil sebagai dana untuk pengeluaran kecil dan mendadak serta dapat membuat laporan pertanggungjawaban kas kecil. Oh ya, baik. Jadi kas kecil itu biasanya digunakan untuk keperluan yang mendadak dan sering dilakukan dan sering terjadi. Ibu mau bagi kelompok. Untuk pembagiannya sudah Ibu bagi dan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan di depan hasil kerja studi kasus kalian. Baik? Oke. Kerjakan sesuai kelompok. Oke. Yang mau tanya, silakan ditanyakan. Ya, oke, silakan dikerjakan. Itu kan impres, kamu tadi impres ya? Impres, fluktuatif, impres. Berarti ini kan udah impres di sini. Berarti buat lagi di sini yang fluktuatifnya. Itu kan cuma satu, ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau tanya ya? Kenapa? Tidak dicatat atau tidak di jurnal ya. Tapi nanti kalau seandainya ada pengisian kembali kas, dicatat semua nih dari tanggal sebelumnya. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan. Soalnya dibaca, dipahami. Ini kan kalau impres kan tidak di jurnal. Berarti kalau fluktuatif berarti di
disebutkan semua pengeluarannya. Jadi pembelian apa, ya berarti jurnalnya apa gitu. Ini. Hah? Ini. Nggak usah, nggak apa-apa gini aja. Yang penting nanti pas maju ke depan kalian bisa menjelaskannya. Tapi ini kan impress, tapi kamu yang dijelaskan nanti fluktuatifnya. Gitu. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, silakan, boleh maju. Yang sudah selesai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hexel. Kamu dari kelompok? Oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Ya, tentang metode fluktuasi. ya, fluktuasi. Jadi fluktuasi adalah sistem pencatatan kas kecil di mana saldo dana tidak ditetapkan secara tetap, melainkan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan operasional dan jumlah pengeluaran. Ya, terus Dan sini kami sudah ada soalnya studi kasusnya silahkan dijelaskan. dibacakan oleh Araihan. Raihan menjelaskan nomor berapa studi kasusnya? 3 dan tanggal 5. Oh, tanggal 3 sama tanggal 5 ya. Silakan Tuhan. Toko Arafa menyelenggarakan dana kas kecil dengan metode dana tetap, dana tidak tetap. Dana kas kecil dibentuk pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp550.000. Berikut penjurnalannya. Tanggal 3 kas kecil didebet sebesar Rp550.000. Ya. Kas di kredit sebesar Rp550.000. Keterangannya, pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya, tanggal 5 dibeli dari Uda Jaya perlengkapan toko sebesar Rp32.800.000 dan perlengkapan kantor sebesar Rp23.400.000. Penjurnalannya adalah beban perlengkapan toko didebet sebesar Rp32.800. Keterangannya pengeluaran kas kecil. Jurnalnya? Jurnalnya beban kebersihan Rp68.700, keamanan 60 kas kecil 68.700 didebet kredit. Yulianda? Jadi, Bertanya? Tidak ada? Oke, sudah tutup? Sudah selesai? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas akuntansi metode impress. Metode impress. Ya. Jadi saya akan menjelaskan metode impress. Iya, baik. Impress adalah metode pengelolaan kas kecil dengan jumlah saldo tetap. Pengeluaran tidak langsung dicatat ke buku besar, tetapi saat dana hampir habis, perusahaan mengisi kembali sebesar jumlah yang sudah digunakan sehingga saldo kembali ke jumlah awal. Ya. Saya akan lanjut ke soalnya. Di tanggal 1, Toko Arfa menyelenggarakan dana kas kecil dengan metode dana tetap atau impress fund system dengan dana kas kecil dibentuk pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar PT Maila sepakat untuk menyelenggarakan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Tanggal 1 Oktober 2013, bagian keuangan menarik cek dan memberikannya kepada kasir sebesar 2 juta.
Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Oke, sudah dibuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Kelompok 1, ada yang mau bertanya? Mana itunya? Ayo, kelompok 1, silakan bertanya. Sebutkan soalnya. Oke. PT apa? Biar dijawab temennya. Oke. Mau sendiri kok? Duduk aja. Hah? Duduk aja. Duduk aja. Berdiri aja, jadi biar. Saya ingin bertanya. Tuh, pengen bertanya kelompok 1, silakan didengarkan Saya pertanyaan. Axel, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya penjurnalan untuk tanggal 15 untuk metode impresnya. PT Maila. Maila. PT Maila. Cukup itu saja. Makasih. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Tidak. PT Maila. Keterangannya kas kecil sebesar 187.600 di debit dan kas sebesar 187.600 di kredit. Dan penjelasannya pengisian kembali dana kas kecil. Ya. Kelompok 3, silakan bertanya. Ya. Kelompok 3 mau bertanya, Wisnu. PT Maila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Wisnu Ari Nugroho. Ya. Pertanyaannya apa? Tanggal 18. Tanggal 16, Bu. Oh, 16, tanggal 16. Dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Ya. Sebesar berapa? Tanggal 16, silakan dijelaskan. Oke, saya akan menjawab. Dan dari Wisnu. Tanggal 16 Oktober, keterangannya adalah tidak ditunda karena pengeluaran kas kecil tidak ada pencatatan. Nah, sekarang kelompok mau bertanya? Tidak. Sudah selesai. Nggak ada yang mau ditanyakan. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan semuanya. Masih deg-degan? Nah. Oke. Kalian kan masih deg-degan. Sekarang kita ice breaking dulu, tapi kita main game biar kalian semangat lagi, ya. Oke, silakan masuk ke game. Oke, silakan masuk ke Nirpod, kodenya oke. Sekarang soal nomor berapa? Nomor 5. Tujuan utama pencatatan kas kecil apa tuh? Tadi udah Ibu sebutin tuh, tujuan pencatatan kas kecil. Ya. Tujuannya tadi sudah disebutkan. Nomor 6. Dalam pembentukan dana kas kecil, besarnya jumlah dana sistem pencatatannya ditentukan oleh apa? Ayo jawab. Jidan salah tuh. Ditentukan oleh manajer keuangan. Sekarang soal nomor 7. Ya. Dokumen yang dibuat oleh kasir kas besar setelah bukti pengeluaran kas, pembentukan dana kas kecil. Apa jawabannya? Jawabannya A. Cek mundur dari pelanggan. Yang benar hanya Angga tuh. Jawabnya.
Oke. Jadi pemenangnya Zidan yang pertama. Kedua, tepuk tangan untuk Zidan. Yang keduanya Chandra Saputra Hartono. Yang ketiganya Angga Saputra. Yang keempatnya Sapina. Yang kelima Yulianda. Oke. Sebelum pelajaran ditutup, Ibu minta ke kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Ayo. Ya, Jidan, apa manfaatnya Jidan? Memahami lebih dalam tentang pengelolaan dana kas kecil, mempermudah Ya, pengelolaan pengeluaran operasional yang kecil, ya. dan membantu pengeluaran keuangan menjadi lebih efisien dan akurat. Ya, oke. Terus, apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kekurangannya apa? Fatina, Saya ayo. kurang memahami, saya kurang mendalami metode impress. Ya. Itu kenapa setiap pengeluaran tidak dicatat ya, Bu? Setiap Pengeluaran tidak dicatat. Ya, jadi kalau untuk metode impress itu setiap pengeluaran itu tidak dicatat. Yang dicatat itu nanti di metode fluktuatif, ya. Jadi kalau nanti dicatatnya itu di saat pengisian kembali kas kecil. Ya. Nanti pertemuan selanjutnya dibahas lagi lebih dalam ya. Oke, anak-anak. Jadi, Ibu mengucapkan terima kasih atas usaha kalian hari ini. Kalian sudah cukup memahami cara mengelola kas kecil, terutama mengenai bukti pengeluaran dan menghitung saldo. Masih ada beberapa bagian yang perlu kita jurnal. Tidak apa-apa, kita akan latihan lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan ragu bertanya kalau ada yang belum jelas. Baik, selanjutnya kesimpulan dari Ibu. Kesimpulannya, setelah mempelajari materi kas kecil, kita memahami bahwa dana ini sangat penting untuk membiayai pengeluaran kecil yang muncul dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, kita belajar bahwa pengelolaan kas kecil itu membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab, terutama dalam menyusun bukti pengeluaran, laporan pertanggungjawaban, dan pengisian kembali. Ada yang bisa menyimpulkan lagi dari kalian kesimpulan pembelajaran hari ini? Hexel? Ya, silakan Hexel. Kesimpulan? Untuk kesimpulannya adalah Ya. Akuntansi kas kecil. Akuntansi kas kecil bertujuan mengelola dan mencatat pengeluaran kecil agar Ya. data terkontrol. Ya. Penggunaan kas kecil lebih tertib dan laporan keuangan tetap akurat. Oke, tepuk tangan untuk Hexel. Oke, sekarang Ibu mau menginformasikan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang buku kas kecil. Hari ini kan kita belajar pencatatannya. Minggu depan kita belajar buku kas kecilnya. Ada tugas dari Ibu, tapi tugasnya dikerjakan di rumah, ya. Tugasnya nanti Ibu kirim ke ketua kelas. Bentuknya Google Form. Nanti kalian silakan isi di Google Form tersebut. Tapi ada batas waktunya, ya. Silakan diisi, terus langsung dikirim, ya, ke Ibu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam.